Assalamualaikum, bareng lagi bersama saya Kak Dani. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda keluarga kanibal yang berasal dari Skotlandia pada abad pertengahan milenium. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya Kak. Kalau kalian udah ready, yuk kita ke TKP. Alexander Saunibin. Ya, Saunibin. Pria ini bisa dibilang rajanya kanibal. Dia adalah pria yang tinggal di Skotlandia sekitar abad ke-16. Dirinya juga adalah seorang kepala klan yang beranggotakan sekitar 48 orang. Nice. Ia lebih dikenal sebagai El Cannibal de las Colinas. Karena selain telah melakukan kejahatan mengerikan, ia dan anggota keluarganya yang lain sangatlah brutal dan juga mempraktikkan kanibalisme. Sejarah kanibal Sauni dan klannya menjadi salah satu legenda yang paling terkenal di Edinburgh, Skotlandia. Dikarenakan ini adalah kisah kuno dan tanpa banyak detail spesifik, banyak yang mempertanyakan kebenarannya. Hingga kini pun belum pasti apakah kisah Sauni benar-benar nyata atau hanya sepenggal cerita yang cuma dibesar-besarkan. Trick and a cheesy one-liner. Sweetheart, that could be the name of my autobiography. Namun, beberapa tulisan menunjuk pada fakta bahwa keluarga mereka memang pernah ada. Bahkan, sebagian warga Skotlandia sendiri percaya akan kebenaran kisah ini. Sauni dan keluarganya dipercaya telah membunuh dan melakukan kanibalisme lebih dari 1.000 orang. Hanya sedikit yang diketahui tentang tahun-tahun pertama kehidupan Saunibin. Fakta-fakta menempatkannya pada masa pemerintahan Yakobo VI dari Skotlandia, yaitu antara tahun 1566 dan tahun 1625. Karena alasan ini pula, banyak yang menemukan kelahiran mereka pada suatu waktu di akhir abad ke-16. Sang kanibal lahir dalam keluarga petani di daerah Lothian Timur, dekat Edinburgh, Skotlandia. Dikatakan bahwa kehidupan rumah Sauni tidaklah terlalu damai. Bocah itu sering dipukuli oleh ayahnya, yang menuduhnya tidak cukup baik. Dan seiring bertambahnya usia, ia berusaha menjadi putra yang selalu diinginkan oleh ayahnya. Dia mulai mengemban tugas sebagai orang dewasa dan bekerja. Namun sikapnya yang sembrono dan dorongan alaminya untuk tidak menaati peraturan, di samping juga kebencian yang mendalam terhadap pekerjaan, membuatnya selalu saja gagal. Usahanya yang gagal untuk mencari nafkah dengan jujur, akhirnya mengecewakan ayahnya sekali lagi. Sauni yang mulai bosan, mencoba menyesuaikan diri dengan keluarga dan masyarakatnya. Jadi dia mengesampingkan keinginannya untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sauni menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang jujur. Ia kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Saat itulah dia bertemu seorang wanita bernama Agnes Douglas. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki, dalam tanda kutip, selera makanan yang sama. Karena keduanya sama-sama brutal dan memiliki sifat yang buruk. Pasangan itu kemudian menikah, tetapi mereka harus meninggalkan kota karena penduduk asli mulai menuduh Agnes sebagai penyihir. Mereka menuduh wanita tersebut telah terlibat dalam pengorbanan manusia dan konsultasi dengan setan. Dan dalam perjalanan ini mereka mendedikasikan diri untuk merampok siapapun yang mereka temui di jalan. Beberapa legenda mengatakan bahwa selama perjalanan inilah Sauni mencoba daging manusia untuk pertama kalinya. Yew. Karena itu, dikatakan bahwa sebelum kelaparan, Agnes meyakinkan suaminya bahwa kanibalisme adalah solusi. Tetapi agar tidak terlalu menarik perhatian, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan, meninggalkan mayat-mayat itu sedemikian rupa sehingga kematian itu tampak disebabkan oleh serangan binatang. Tetapi setelah menghabiskan berbulan-bulan bepergian dan bersembunyi, pasangan itu akhirnya memutuskan untuk menetap di satu tempat. Lokasi yang dipilih adalah Gua Benane, dekat Ballantrae di Ayrshire Selatan, Skotlandia. Sambil memeriksa area untuk mencari calon korban serta tempat berlindung. Saunibin dan istrinya menemukan pintu masuk ke gua yang menghadap ke air. Mereka menemukannya pada saat air surut rendah, tetapi mereka segera menyadari di dalam gua tersebut terdapat peluang yang sempurna, tidak hanya untuk bersembunyi, tetapi juga untuk membesarkan keluarga.
Setelah menempati gua tersebut, pasangan itu membawa kejahatan mereka ke tingkat berikutnya. Mereka mulai merampok para orang asing yang melewati jalan yang menghubungkan kota-kota di daerah itu. Tetapi mereka memutuskan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Mereka tidak dapat meninggalkan saksi. Jadi, mereka mulai membunuh para korban dan membawa seluruh tubuh ke gua. Seluruh tubuh para korban, di mana mereka memutilasi dan juga memakannya. Karena tidak ada yang mengenal mereka di daerah itu, mereka mulai menghabiskan uang para korban mereka di kota untuk membeli perlengkapan pokok. Shawnee dan Agnes bukanlah orang sembarangan ya guys. Mereka cukup cerdas untuk menyembunyikan setiap properti yang dapat dilacak atau diidentifikasi di dalam gua. Mereka melakukan konsep ini selama beberapa tahun, mencuri dan membunuh pelancong yang berbeda. Pada satu titik, pasangan yang menakutkan itu mulai memiliki anak. Total ada 14 orang, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Ketika anak-anak tumbuh, mereka dimasukkan ke dalam rutinitas pembunuhan. Dikatakan bahwa kadang-kadang mereka berburu bersama dan terkadang berpisah dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendapatkan lebih banyak korban. Jadi, untuk membangun pasukan, incest menjadi praktik rutin di gua. Rupanya Shawnee dan istrinya ingin memperluas keluarganya. Jadi mereka mendorong anak-anaknya untuk memiliki hubungan darah satu sama lain. Hasilnya adalah 18 cucu laki-laki dan 14 cucu perempuan. Hi, Inside Edition. We're the Rebacks. Meet Supermom. Shawnee Bean dan kliennya tinggal di gua dengan gaya hidup ini selama lebih dari 25 tahun. Meskipun mereka bisa menyembunyikannya selama seperempat abad, hampir tidak mungkin menyembunyikan pembantaian dalam skala ini untuk selamanya. Desas-desus mulai ramai dan hanya tinggal masalah waktu saja agar semuanya bisa terungkap. Selama periode 25 tahun itu, jumlah orang yang hilang di daerah itu mencapai lebih dari 1.000 orang. Banyak jenazah manusia yang kadang-kadang mulai ditemukan di pantai. Ini karena klan biasa membuang ke laut apa yang tidak mereka konsumsi. Pada saat itu, semua jenis teori mulai terbentuk. Pertama-tama, diperkirakan bahwa tanah berbatu dapat dihuni oleh manusia serigala dan bahkan oleh setan. Namun hipotesis ini segera dibantah, karena mereka yang hilang tidak cuma sendirian, tetapi bahkan ada grup yang terdiri dari 5 dan 6 orang. Teori berikutnya lebih kredibel, tetapi juga tidak benar. Mereka mulai percaya bahwa para pemilik penginapan setempat bersalah karena mencuri dan membunuh orang. Desas-desus ini menyebar sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak bersalah pun diidentifikasi, dan menyebabkan sebagian dari mereka terbunuh ataupun dianiaya. Akhir cerita, Shawnee Bean dan kliennya datang ketika mereka menyerang pasangan yang menunggang kuda di daerah tersebut. Hari itu, keluarga mereka berpisah menjadi beberapa kelompok untuk berburu. Salah satu dari mereka melihat pasangan yang lewat, dan mereka pikir itu adalah sasaran yang empuk. Tetapi yang mengejutkan para kanibal ini, pria itu tidak mau menyerah tanpa perlawanan. Maka dimulailah pertempuran di tengah jalan. Pria itu tidak hanya dipersenjatai dengan pistol dan pedang, tetapi dia juga mahir dan juga terlatih. Sayangnya istrinya tidak seberuntung itu. Dia diseret dari kuda, dibunuh, dan bahkan dimakan sebagian. Semuanya itu terjadi pada saat yang sama ketika pria itu berusaha membela diri terhadap kelompok Shawnee Bean. Untungnya bagi pria tersebut, sekelompok rombongan lain yang juga melakukan perjalanan di sepanjang saat itu berhasil menyelamatkan pria itu dari kematian. Para perampok yang menyebar berhasil melarikan diri dan kemudian kembali ke gua yang mereka huni. Setelah episode mengerikan itu, orang-orang kembali ke desa untuk memberitahu pihak yang berwenang tentang apa yang terjadi. Dan berita itu dengan cepat sampai ke telinga Raja James dari Skotlandia. Ia mengizinkan pengiriman lebih dari 400 orang bersenjata, termasuk dirinya sendiri, bersama anjing pelacak untuk memburu Shawnee Bean dan seluruh klannya. Berkat anjing-anjing yang mengikuti jejak, mereka dengan cepat menemukan pintu masuk ke gua klan. Para prajurit memasuki tempat itu, mengikuti jalan zigzag sampai mereka akhirnya menemukan seluruh keluarga. Bayangkan guys, sebuah tempat yang penuh dengan tubuh yang terpotong-potong, lengan, kaki, kepala, dan bagian-bagian lain, serta perhiasan dan semua jenis barang. Total 48 orang ditemukan di dalam gua tersebut.
Dan yang mengejutkan lagi, semua anggota klan menyerah tanpa pertempuran. Mereka memakai rantai dan pergi ke Edinburgh. Sang raja menggambarkan kejahatan mereka sebagai bentuk kejahatan yang sangat luar biasa. Ia bahkan mengabaikan segala bentuk hukum pada zaman tersebut. Karena alasan ini pula mereka semua, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman mati. That's it. No more Mr. Knife Guy. Keesokan harinya, para wanita dan anak-anak digantung di tiang pancang, dan sementara itu mereka dipertontonkan bagaimana saudara mereka dibantai. Sebagian perlahan-lahan dimutilasi, dan sisanya dibakar hidup-hidup di depan umum. Dikatakan bahwa selama eksekusi, tidak ada satupun anggota keluarga Sonny Bean yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah menghina dan mencaci maki terhadap para penculik mereka sampai akhir hayatnya. Kisah Sonny Bean dan klan kanibalnya adalah salah satu yang paling terkenal di Skotlandia. Namun saat ini banyak sejarawan yang meragukan kebenaran ini. Pertama kali referensi tertulis mengenai legenda ini ada di The Newgate Calendar, juga dikenal sebagai registri perdarahan para pelaku kejahatan. Ini adalah karya sastra Inggris yang sangat populer pada abad ke-18 dan juga 19 yang mengumpulkan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di penjara Newgate di London. Tapi ini pada dasarnya satu-satunya referensi yang ada. Tentu saja ini bisa menjadi peristiwa yang cukup normal ketika semuanya terjadi. Namun tidak ada juga catatan dugaan eksekusi. Karena semua inilah, sejarah tampaknya tidak lebih dari sekedar mitos. Faktanya, ada cendekiawan yang melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa keluarga Sonny Bean mungkin merupakan penemuan Inggris untuk mendiskreditkan Skotlandia oleh pemberontakan Jacobite. Sebuah perang yang terjadi antara tahun 1688 dan 1746 yang bertujuan untuk memulihkan takhta. Bagaimanapun, benar atau salah, kisah ini adalah bagian dari legenda terpenting di Edinburgh. Dan tanpa diragukan lagi, salah satu referensi wisata utama kota tersebut. Kisah-kisah teror dan kanibalisme selalu mendapat tempat di dunia perfilman. Itulah sebabnya pada tahun 1977, legenda keluarga Sonny Bean muncul di layar lebar. Film ini disutradarai oleh Wes Craven dan berjudul The Hills Have Eyes. Pada tahun 2006, sebuah remake dari film ini dengan judul yang sama dirilis. Oke, demikian saja cerita kita kali ini. Sudah waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like. Sampai jumpa di video yang lain. Jaga selalu kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.